Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Nurul Azmi Hajrul dengan NIM 905001231104 dari Perbankan Syariah kelas B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori produksi. Dalam tema ini saya mengangkat beberapa subtema, yaitu definisi dari teori produksi, kemudian pengaruh produksi terhadap skala hasil, kemudian tujuan produksi serta masalah dari produsen. Kemudian ketentuan produksi dalam perspektif Islam dan yang terakhir mengenai motivasi produsen dalam proses produksi. Baik, pertama saya akan membahas definisi dari teori produksi itu sendiri. Produksi adalah suatu proses untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada. Maka teori produksi adalah suatu kajian terhadap aktivitas produksi maupun prosesnya melalui faktor produksi untuk menghasilkan barang produksi. Produksi sendiri bertujuan untuk menyempurnakan takaran moderat manusia. Selanjutnya, pengaruh produksi terhadap output. Output berbanding lurus dengan produksi dan permintaan. Semakin tinggi permintaan konsumen, maka produsen akan memproduksi lebih banyak yang akan menghasilkan output lebih banyak pula. Selanjutnya, tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, memenuhi kebutuhan pokok, dan mendapatkan ridho Allah. Nah, selanjutnya kita bahas ketentuan produksi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, ketentuan-ketentuan dalam produksi diantaranya menghasilkan barang maupun jasa yang bersifat halal, memproduksi sekaligus menjaga lingkungan, memproduksi dengan tujuan memenuhi segala kebutuhan, serta memproduksi untuk menjaga jiwa dan rohani. Nah, pembahasan yang terakhir adalah motivasi produsen dalam berproduksi. Jika membahas motivasi dalam berproduksi, tentu ada sangat banyak, salah satunya untuk menghasilkan laba agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika dibagi berdasarkan faktor-faktornya, maka motivasi produsen dalam berproduksi itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor lain yang mempengaruhi produksi secara tidak langsung. Faktor internal contohnya tujuannya mencapai keuntungan. Faktor eksternal contohnya adanya persaingan ketat yang menjadikan produsen lebih semangat dalam berproduksi. Faktor lain contohnya adanya bonus atau insentif dari atasan. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai teori produksi. Sampai di sini saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.